Kata-kata hari ini, kebahagiaan bukan hanya dari apa yang kita terima, tetapi bisa juga apa yang kita berikan kepada orang lain. Sekian sharingan saya pada hari ini, terima kasih. Terima kasih kepada Meta yang telah berbagi sebuah insight baru dalam cara menghadapi masalah. Nah, ini ada pertanyaan nih, Met, dari audiens. Izin bertanya ya, kamu ini kan terlahir dalam lingkungan keluarga yang bahagia ya, kabarnya. Gimana dengan orang-orang yang mereka itu sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Menolong diri sendiri aja susah. Bagaimana caranya mereka untuk menolong orang lain? Tolong dijawab ya. Iya. Mungkin dari luar kelihatannya begitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Oh iya, by the way, nama saya Meta. Saya dinamakan Meta oleh papa saya karena saya memiliki mama dan papa yang harmonis, tidak pernah kekurangan, dan selalu menerima semua hal baik dari dunia ini. Tetapi semua mulai berubah sejak saya dan mama tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari papa. Ma, lagi ngapain kok belum tidur? Oh, gak apa-apa Meta. Mama lagi tungguin papa pulang. Soalnya kata papa dia lagi banyak kerjaan di kantor. Meta, kenapa belum tidur, nak? Oh, kenapa belakangan ini papa pulang larut malam ya, Ma? Gak apa-apa Meta. Gak usah dipikirin Meta. Meta pergi tidur aja ya. Oke deh, Ma. Good night ya, Ma. Saya berpikir tidak apa-apa, saya masih mendapatkan kasih sayang dari mama. Tapi entah bagaimana, mama pun perlahan-lahan berubah seperti papa. Mama ada urusan. Makan dulu ya sayang. Makanannya di kulkas. Love you Meta. Awalnya saya tidak curiga. Saya pikir mama hanya sibuk seperti papa. Tapi semakin hari semakin jarang saya melihat mama di rumah. Sampai akhirnya saya menyadari kebenarannya. Mama mau kemana? Mau bawa obat? Nak, nanti yang Mama jelasin. Ada apa ini? Mulai hari ini saya gak akan tinggal di rumah ini lagi. Ah, alasanmu ada. Kamu pengen keluar kan, cari cowok lain? Maksud kamu apa? Kamu jangan ajak keluar kan? Kamu ngapain di luar sana? Saya tiap hari tungguin kamu di sini. Saya kerja untuk cari uang untuk keluarga ini. Jalan, capek menjadi semua itu. Ya udah, pergilah. Dan begitulah keluarga yang dulu harmonis berubah menjadi asing. Mama pergi dan papa juga semakin jarang pulang. Aku jarang berbicara dengan papa sejak mama pergi. Rasanya seperti ada dinding yang tinggi di antara kami. Tapi untuk pertama kalinya, papa mengajakku untuk ke Viara. siapa tuh? Hai, nama budaya. Nama budaya. Namamu siapa? Nama aku Meta. Oh ya, buruan ke atas. Kebaktian udah dimulai nih. Oke. Nanti aku kenalin ke yang lainnya habis kebaktian. Oke. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa ada energi positif di tempat ini. Aku merasa diperhatikan, diterima, dan itu membuatku bahagia. Setelah itu, saya rutin pergi ke Viara. Loh, Pak, kok cepat banget pulangnya? Tumben. Lah, Meta juga di rumah. Meta kan sekarang udah sering ke Viara. Gimana Viaranya? Seru nggak? Seru banget sih, Pak. Papa minta maaf ya, nggak bisa nemani Meta karena Papa sibuk kerja. Ya, Pak, nggak apa-apa. Ya, Papa janji bakal lebih sering di rumah buat nemani Meta. Ya, Pak. Nah, sejak hari itulah hidup saya berubah. Saya menjadi lebih positif. Semua ini berkat dukungan dan perhatian dari orang-orang di sekitarku. Saya semakin semangat untuk menjalani hidup. Ditambah lagi, saya baru memasuki chapter baru di hidupku, yaitu memasuki dunia perkuliahan. Tetapi semua itu berubah ketika suatu kejadian menerpa keluarga saya. Pak, Meta pulang. Pak? Kenapa, Pak?
kok serius banget? Meta, sebenarnya papa mau ngomong bahwasanya utang papa sekarang banyak dan papa sepertinya harus nutup perusahaan papa dan jual rumah ini, Meta. Nggak apa-apa, Pak. Meta sekarang kan udah kuliah, bisa sambil kerja juga. Nanti Meta bantu bayarin deh. Meta, nggak segampang itu ya. Nggak apa-apa, Pak. Kita bisa lalui ini bersama-sama. Tenang aja. Pak! 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 Saat itu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Papa didiagnosis mengalami stroke ringan akibat syok dan stres karena hidupnya yang berubah 180 derajat. Tabungan papa sudah habis untuk membayar utang. Sementara aku harus mencari cara untuk membiayai rumah sakitnya. Dan di saat yang sama, aku juga masih harus memikirkan biaya kuliahku sendiri. Kamu yang mau cari kerjaan ya? Kerjaan apa ya? Emang aja. Jadi lu buatin aku skripsi. Dengar-dengar kan lu sangat pinter di kuliah ini, kampus ini kan. Jadi lu buatin aku skripsi. Kan aku mau lulus tamat dia. Ya, bisa ya? Tapi kalau ketahuan, apa gak bahaya? Mana itu? Bayarannya banyak ini. Ininya banyak ini loh. Hari return, woy. Oke deh. Deal ya? Ya, Saya tahu ini bukanlah hal yang benar, tapi saya juga harus memikirkan biaya hidup saya. Dan seperti inilah salah satu jalan pintas bagi saya untuk mendapatkan uang. itu bukannya... akhirnya ketemu juga nih. Cerita. Kak, bukannya saya udah kirim ya file skripsinya? Kakak udah baca nggak? Kok belum dibalas sih teks saya? Kamu nggak lihat aku lagi main? Nanti ya kita terus ya. Kak, bayarannya saya udah butuh banget nih. Aku ada bilang aku mau bayarin kamu. Kalau nggak dibayarin, aku laporin ya ke pihak kampus. Asal lo tahu ya. Kalau lo laporin, bukan cuma aku yang kena, kamu pun kena. Emang lo mau masa depanmu hancur? Mau? Udah ikhlasin aja. Loh, kok Cici datang? Ya, Papa suruh Cici cek kondisi Meta. Meta baik-baik aja kan? Sebenarnya kondisi Meta gak baik-baik aja, Ci. Meta boleh cerita ke Cici nggak? I see. Cici paham kok apa yang lu rasakan. Terkadang hidup itu memang terasa sulit banget ya. Jadinya kita merasa sendirian dan kehilangan harapan. Penderitaan itu memang ada, tapi jalan keluarnya juga ada. Saat kita merasa terpuruk, kadang solusi terbaiknya bukan mencari bantuan kok, tapi juga berbagi kebaikan dengan orang lain. Ketika kita memberi, kita juga menerima. Coba aja Meta, kadang saat kita membantu orang lain, kita menemukan makna baru dalam hidup kita sendiri. Cici yakin kamu pasti bisa melewati. Ayo Meta, kita split the energy. Sejak hari itu, saya mulai berubah cara pandang saya terhadap kehidupan dan penderitaan ini. Saya sadar bahwa saya bisa menolong diri saya sendiri juga, tidak melulu menunggu untuk ditolong. Saya pun mulai freelance menulis novel, copywriting, dan masih banyak lagi. Saya juga mulai rajin ke wihara, berbuat kebajikan, dan berbagi dengan orang lain.
Dari sini, saya juga menyadari bahwa dengan membantu orang lain, kita juga bisa membantu diri kita sendiri. Nah, untuk teman-teman yang sedang tidak merasa baik-baik aja, kita juga bisa membantu mereka dengan memancarkan energi positif kita. Nah, tanpa kita sadari, itu juga bisa berdampak kepada kebahagiaan kita sendiri. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama untuk spread the energy. Papa mau minta maaf ke Meta. Papa lupa seringnya. Ini Meta, sekarang kan udah sering ke vihara ya. Suruh nggak di vihara? Sorry. Kalau kamu Kerja buat keluarga, buat kita, buat supaya kita bisa bahagia.